Build ini sebenarnya lebih, kalau admin pribadi ya, lebih sering digunakan untuk looting atau jadi pemulung di dark zone. Jadi buat kamu yang mau player versus player juga ya bisa menggunakan build ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video admin soal build Bloodsucker ada yang bertanya apakah ada build untuk Pestilence, salah satu senjata light machine gun yang ada di game The Division 2 ini. Dan ini admin akan coba bagikan ke kamu build untuk Pestilence ya. Sebagai catatan, build ini admin dapatkan dari 3 begal yang ngebegal admin pada saat manggil helikopter untuk extraction. Jadi admin copy saja build dia. Dan ya seperti inilah build yang dia pakai dan admin copy, admin gunakan saat ini. Build ini sebenarnya lebih, kalau admin pribadi ya, lebih sering digunakan untuk looting atau jadi pemulung di dark zone. Tapi ya build ini juga yang bikin admin mati karena dibegal. Jadi buat kamu yang mau player versus player juga ya bisa menggunakan build ini. Kita mulai dari spesialisasi. Di sini admin menggunakan minigun atau gunner. Dia punya talent good offense when drawn grants up to 50% bonus armor for each signature bullet loaded and repair 101% armor on hit. Reduce damage against named enemies. Ya sederhananya nih bikin kenceng rate tembakan kamu. Sedangkan untuk senjatanya sesuai dengan nama build ini ya menggunakan Pestilence. Admin nyebutnya tadi Pestilence ya, Pestilence. Entah kenapa jadinya lebih enak nyebutnya Pestilence ya, Pestilence. Ya, salah satu senjata light machine gun yang kalau admin lihat sepertinya meta untuk dark zone saat ini condong ke senjata ini ya. Entah benar atau enggak, tapi admin sering banget nemu orang yang pakai ini di dark zone. Jadi buat kamu yang mau menggunakan Pestilence di dark zone ya, ini dia memang build-nya. Ya, ini senjata eksotik LMG. Admin sudah up ke expertise level 30, jadi dapat 30% weapon damage. Untuk core atribut di situ ada LMG damage standar, damage target out of cover 12%, sudah admin maxkan semua. Dan untuk atributnya yang dipilih adalah damage to armor. Dia punya talent Pluck of the Outcast, hit apply at the buff dealing 100% weapon damage every 10 seconds. This stack up to 50 times whenever an enemy dies with this debuff. 1% of the stack are transferred to a nearby enemy within 25 meter. Ngerti kalian? Ya, admin cuman mangap doang. Ya, terjemahkan sendiri aja lah. Admin sebenarnya untuk prakteknya sendiri, build ini justru jarang menggunakan Pestilence-nya. Karena admin ya tadi jadi tukang mulung di dark zone, jadi lebih condong menggunakan senjata keduanya. Ya, senjata kedua adalah senjata dari assault rifle, yaitu Lexington. Senjata yang hanya bisa didapat kalau kamu sudah jadi veteran ya. Jadi nggak ada ini drop dimanapun, ini langsung dapat di stash. Ini admin coba ganti dulu deh untuk ininya, untuk skinnya. Nah, senjata ini punya core atribut assault rifle damage dan health damage. Sudah admin maxkan semua 15% dan 21%. Total damage-nya itu 112k, 01k, RPM-nya 850, magazine-nya 50, headshot-nya 75%, optimal range 31 dengan atribut damage to target out of cover. Ini kalau nggak keliru bukan ini ya aslinya itu atributnya itu. Admin ganti ke damage to target out of cover. Dan untuk talentnya dia killer, killing an enemy with a critical hit grants plus 70% critical hit damage for 10 second. Untuk modnya di sini admin menggunakan ini. Critical hit chance di bagian moncong. Di bagian ini long under barrel rail menggunakan laser pointer. Sedangkan untuk ini magazine ini sebenarnya opsional ya. Kalau admin sebenarnya lebih suka yang ini aja. Biar nggak ngurangin reload speed, jadi admin ganti aja ke sini. Cuma nambah 15 round atau 15 peluru, mengurangin 5 dari sini.
Cuman ya tadi reload speednya jadi normal, nggak dikurangi 10%. Untuk ini long optic rail admin menggunakan Russian red dot sight. Kalau kamu misalkan berfokus pada handling ya, supaya lebih mudah aja untuk nembaknya, bisa ganti dengan akurasi. Sedangkan untuk long under barrel rail bisa tetap laser pointer untuk mendapatkan critical hit chance 5%. Sedangkan untuk ini, untuk long optic rail bisa kamu ganti dengan ini nih. Kalau admin lebih suka ini sebenarnya, weapon handling. Jadi enak aja untuk digerakkan. Tapi itu kembali lagi ke selera kamu ya. Mau ngejar damage to target, mau ngejar critical hit damage dengan critical hit chance, atau penggunaan yang lebih mudah. Untuk sidearmnya ya ini sebenarnya silakan kamu sesuaikan saja ya. Admin gunakan di sini Propet dengan talent Perfect Determine. Nah untuk gearnya di sini admin menggunakan 3 gear dari Umbra. Iya, kita mulai dari emasnya dulu. Untuk emasnya ini punya core attribute armor, sudah admin ganti. Untuk expertise-nya level 12, belum admin up lagi. Sedangkan atributnya itu critical hit damage 2 biji ya, 2 buah critical hit damage. Dia punya talent yang panjang sebenarnya. Kamu baca aja deh. From the shadow into the light while in cover gain 10 stack per second up to bla 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 bla. Intinya sebenarnya untuk build ini ya, build si Umbra ini, dia lebih condong kepada jangan sering ini nih, jangan sering sumput-sumputan. Kalau admin nggak keliru ya. Pokoknya kalau kamu lari itu dia dapat kelebihan, kalau misalkan kamu nggak lari pada saat nembak atau apapun itu dia dikurangi. Kalau admin nggak keliru. Tapi sebenarnya admin lebih kepada Umbra ini itu dia anti scan ya, atau anti pulse. Jadi kalau kamu jadi pemulung di dark zone itu nggak sering kena pulse. Ya walau memang sebenarnya kalau di map kalau kamu lagi nyerang landmark ya bakal ketahuan juga mau pakai build apapun, karena icon dari landmark itu akan berubah jadi merah kalau ada yang menyerangnya, dan biasanya begal akan datang. Cuman admin ingin lebih kehati-hati saja supaya nanti kalau misalkan di jalan di pulse orang, di scan orang, di scan player lain yang niatnya untuk ngebegal itu lebih minim lebih tepatnya. Walau memang tetap ada kemungkinan pakai gear dari Umbra ini kena pulse. Admin pernah sekali kena pulse, selebihnya nggak kena pulse atau dia nggak nge-pulse. Itu yang jadi pertanyaannya. Tapi banyak dari player lain yang menggunakan Umbra ini melaporkan, ngasih tahu. Admin juga dapat dari klan juga dikasih tahu kalau pakai Umbra ini cocok untuk terhindar dari pulse, walau tetap ada kemungkinan untuk terkena pulse. Nah kalau dia menggunakan 2 piece itu dia mendapatkan critical hit chance 15%. Kalau dipakai 3 dia dapat reload speed tambahan 30%. Nah kalau pakai 4 piece atau 4 gear dari Umbra itu dapat tadi talent yang sepanjang ini. Untuk body armor di sini admin menggunakan ya Umbra lagi. Perhatikan aja di bagian core atributnya. Weapon damage 15%, atribut 12%, criticalnya itu critical hit damage 2 juga. Jadi critical hit damage semua. Talentnya itu from the shadow, increase max stack for from the shadow from 50 to 100 and stack again, gain from 10 to 20, require from the shadow into the light. Untuk sarung senjata sidearm atau holster ya Umbra juga. Untuk core atributnya weapon damage dan untuk atributnya critical hit chance. Nah, di sini kan 3 nih cuman pakai admin untuk Umbranya. Sedangkan syarat untuk mendapatkan talentnya ini yang from the shadow into the light dia harus 4 ya, menggunakan 4. Tapi karena admin menggunakan ini Ninja Bike Messenger Backpack, jadi walaupun 3 Umbra itu dihitung 1 plus backpack ini. Inilah kelebihan dari Ninja Bike Messenger Backpack. Jadi walaupun 3 tetap ditambah 1 jadi 4. Jadi tetap dihitung 4 dan kita dapat full talent dari Umbra inisiatif. Untuk Ninja Bike Messenger Backpack di sini menggunakan standar sebenarnya core atribut, weapon damage, armor dan skill tire. Ini sudah bawaan dia. Untuk atributnya ditambahin critical hit chance. Ini sudah admin maxkan untuk level expertise-nya di 30. Talentnya itu resourceful. Slot in with any equipment, equip, gear set and or brand set,
item to fulfill a requirement towards unlocking a gear set bonus can unlock bonuses from multiple set simultaneously bla bla bla. Intinya itu tadi, kalau kamu pakai 3 ditambah 1 jadi 4, kalau pakai 1 seperti ini, beda brand itu jadi 2. Itulah kelebihan dari Ninja Bike. Ini backpack andalan banyak orang sih sebenarnya. Dan untuk sarung tangannya, glove, di sini menggunakan Contractor Gloves High End. Yang warna kuning ya tulisannya. Dia punya Petrov Defense Group, brand setnya itu. Kalau misalkan pakai 2, dia mendapatkan 10% LMG damage, cocok dengan penggunaan Pestilence tadi. Karena kita menggunakan LMG, pakai sarung tangan dari Contractor Gloves ini, dari brand set Petrov Defense, kita dapat 10% LMG damage. Dan karena kita menggunakan Ninja Bike tadi, walaupun cuma 1, menggunakan gloves dari Petrov Defense Group, karena tadi menggunakan Ninja Bike, kita dapat juga yang kedua, yaitu weapon handling. Jadi dianggap 2. Jadi cocok nih kalau pakai LMG plus weapon handling. Karena tadi nembaknya jadi lebih mudah. Karena masalah dari LMG itu adalah kalau kita nembak berceceran kemana-mana, arah pelurunya nggak karuan. Jadi weapon handling sangat dibutuhkan. Untuk core atributnya itu armor 170.000. Ini sudah admin max juga. Atributnya itu bawaannya damage to armor dan tambahan critical hit chance. Untuk knee-pad dengkul, di sini admin menggunakan Fox Sprayer. Ini sebenarnya andalan banyak orang juga ya, Fox Sprayer. Dia punya tambahan bonus 10% untuk rifle damage, tapi admin nggak gunain rifle. Dan akurasi 30% dari brand set Overlord Armaments. Untuk atributnya, untuk core atribut yaitu weapon damage 15%, atribut damage to target out of cover 8%, dan tambahan critical hit chance-nya 6%. Nah, karena admin di sini sebagai sebagai pemulung di DZ, jadi bawa hype itu penting, tapi kalau kamu yang mainnya PvP, player versus player, kebanyakan orang nggak ngebawa hype, tapi ngebawa decoy. Nah, itu buat yang suka jadi begal. Tapi kalau admin yang suka jadi pemulung di DZ, hype itu ya tetap wajib dibawa. Karena kalau mati ditembak oleh NPC, tetap aja butuh hype supaya nggak ngulang lagi dari checkpoint. Tapi kalau kamu yang mau jadi begal, pakainya decoy. Atau bisa juga pakai Chem Launcher, pilih yang ini, Reinforcer, buat nyembuhin diri sendiri. Atau mungkin Riot Foam atau Oxidizer. Silakan pilihlah. Kalau shield jangan ya, nggak guna. Shield di Dark Zone itu cepet banget hancur. Dan untuk skill kedua, admin menggunakan Pulse Scanner. Ini dia Pulse Scanner, buat ngecek apakah ada begal, apakah ada player lain, supaya kita tahu misalkan ada begal di sana atau ada player lain. Jadi kalau misalkan mau dihindari jadi lebih tahu, atau kita mau diserang itu jadi lebih tahu, jadi bisa kabur duluan. Karena di DZ, jadi untuk modifier nggak aktif ya, diabaikan saja. Nah, untuk statnya ini admin tunjukkan weapon talent, Plague of the Outcast, killer, perfect determine, dan a good offense. Nah, perhatikan di sini dia punya critical hit chance-nya itu 49% ya. Lumayan tinggi, cap-nya itu ada di 60%. Jadi kamu bisa sebenarnya ganti-ganti senjata untuk yang senjata kedua ini. Kalau misalkan nggak suka Lexington, kamu bisa pilih Caretaker. Cuman dia ini aja, kalah di fire rate, RPM-nya itu. Untuk Lexington itu 850. Sedangkan Caretaker itu 750. Beda 100 ya untuk RPM-nya. Terasa itu sebenarnya. Lexington lebih kenceng untuk nembak daripada Caretaker. Tapi Caretaker punya total damage kalau untuk build ini ya 120. Sedangkan Lexington itu 112. Untuk core atributnya dan atribut itu sama persis. Yang beda di sini adalah talentnya, yang mana Caretaker punya Perfect Killer, killing an enemy with a critical hit grants, plus 90% critical hit damage for 10 second. Sedangkan untuk Lexington dia killer doang, killing an enemy with a critical hit grants, plus 70% critical hit damage for 10 second. Jadi Caretaker punya Perfect Killer, Lexington cuman punya Killer. Silakan pilih.
Kalau misalkan mau lebih kencang lagi, ada opsi lain dari Lexington, yaitu Dark Winter. Ya, kamu jadi hanya menggunakan Pestilence dan Dark Winter, LMG dengan SMG tanpa Assault Rifle. Ini untuk jarak dekat, karena dia punya RPM 1200. Jauh di atas Lexington. Cuma ya tinggal pinter-pinter kamu aja mainnya ya. Untuk total damage dia jauh lebih kecil daripada Lexington, hanya 88. Sedangkan Lexington itu 112, tapi dia punya RPM yang kencang. Magazinnya 40, Lexington 45. Ya, silakan pilih. Opsi lain ya, kalau admin juga biasa gunakan ini opsi lainnya. Pestilence diganti. Ya, diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan ini. Opsi lain. Carnage. Karena admin sebenarnya jarang yang gunain Pestilence ini karena itu tadi. Jadi pemulung di dalam game ini. Bukan sebagai begal, jadi ya jarang digunakan untuk ini senjata LMG. Jadi admin ganti ke Carnage. Sedangkan untuk senjata kedua, admin ganti ke sini, Eagle Bearer. Ini lebih keguna, lebih kepake karena lebih cepat untuk membasmi NPC di Dark Zone. Dia punya core attribute Assault Rifle, Hit Damage, dan Damage Target out of cover. Nah, talentnya ini yang menarik karena talentnya itu Eagle Strike. Accuracy increase as you continuously fire up to plus 30%. Headshot kill grants the tenacity buff for 15 seconds. The strength of tenacity is increased by 1% for body shot and 5% for headshot. Ya, sebenarnya intinya kalau kamu nembak musuh pakai Eagle Bearer kena di kepala, kamu dapat buffnya. Jadi badan kamu jadi warna merah, karakter kamu, dan selama kamu bisa membunuh NPC-nya, kamu nggak akan kena penalti untuk darah yang sudah kena tembak oleh musuh. Tapi kalau kamu gagal, kamu kena penalti. Jadi kayak buah si malakama ya. Jadi hati-hati pakainya. Tapi pengalaman admin pakai Eagle Bearer untuk NPC cepat banget untuk membasmi mereka. Tapi itu tadi ya, karena kamu tujuannya untuk Pestilence, jadi ya tetap gunakan aja build ini sebagai ini. Nah, Pestilence sebagai senjata utamanya. Ya, semoga bermanfaat untuk build ini buat kamu para pemulung. Selamat berjuang di DZ. Buat kamu yang suka jadi begal, ya sebaiknya begal sesama begal aja ya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel teman-teman kamu. See ya.